Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 19 April 2023 dengan judul Memuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami bersyukur perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami datang kembali kepadamu, mau mempelajari firman-Mu yang akan menjadi penuntun kami untuk berjalan bersama Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami pun mengerti. Dan Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu itu. Berkati juga seluruh pemirsa. Biarlah kami bersama-sama bersuka cita menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah studi tentang penggunaan frasa dalam Perjanjian Lama. Muliakanlah Allah. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 menunjukkan bahwa itu cukup menarik. Sering atau tetapi tidak hanya muncul dalam konteks penghakiman ilahi. Yosua 7 ayat 19 ayat 1, Samuel 6 ayat 5, Yeremia 13 ayat 15 dan 16, Maleaki 2 ayat 2. Sama seperti halnya dalam pekabaran malaikat yang pertama, juga Wahyu 14 ayat 7, gagasan ini juga terlihat dalam Wahyu 19 ayat 1 dan 2. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Bacalah 1 Korintus 6 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dan 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Ayat 17. "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami satu cara agar kita dapat memuliakan Allah? Menurut Rasul Paulus, tubuh kita adalah bait suci, tempat tinggal roh Allah, sebuah bait suci yang dikuduskan oleh karena hadirat Allah. Kitab suci memberi kita panggilan yang jelas untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya. Baik dengan pola makan kita, cara berpakaian kita, hiburan kita, atau interaksi kita dengan orang lain. Kita memuliakan Allah sewaktu kita mengungkapkan karakter kasih-Nya kepada dunia melalui komitmen kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ini bukanlah lebih penting
dalam terang penghakiman akhir dunia. Bacalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa permintaan yang Rasul Paulus buat mengenai totalitas pilihan hidup kita? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Yunani perjanjian baru untuk tubuh dalam bagian ini adalah somata. Yang lebih baik jika diterjemahkan jumlah keseluruhan dari siapa Anda, tubuh, pikiran, dan emosi. Kitab suci terjemahan Phillips menerjemahkan ungkapan pelayanan yang layak sebagai tindakan penyembahan yang cerdas. Dengan kata lain, ketika Anda membuat komitmen total untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Dia dalam setiap hal yang Anda lakukan, berikanlah pikiran Anda, tubuh Anda, dan emosi Anda kepadanya. Ini adalah tindakan penyembahan yang cerdas. Dan juga dalam terang penghakiman Tuhan, ketaatan adalah ide yang baik. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda sesungguhnya memuliakan Allah melalui tubuh Anda? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengikuti perintah Tuhan melalui kehidupan kami. Baik kami mau makan, baik kami berpakaian, dan bahkan melakukan apa saja, biarlah kami mengutamakan untuk memuliakan Engkau. Berikan kami kekuatan supaya kami menang di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Dan kami percaya itu akan menjadi berkat yang indah bagi kami. Berkatilah kami semua, berserta dengan pemirsa yang di mana saja berada. Dan biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.